Hari ini kita akan memaparkan video yang berjudul replikasi DNA dan RNA. Sebelum itu terima kasih untuk dosen pengampu Bu Agnes Yuliana SSI MSI sudah memberikan waktunya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan replikasi DNA. Jadi bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan sangat penting dalam proses pertumbuhan sel atau perbanyakan partikel virus. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Studi awal mengenai proses perbanyakan bahan genetik dilakukan pada jasad yang genomnya berupa molekul DNA. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pada jasad tertentu, khususnya kelompok virus tertentu, genomnya berupa molekul RNA. Genom yang berupa molekul RNA ini juga akan direplikasi meskipun dengan melalui tahapan yang sedikit berbeda dibanding dengan replikasi genom yang berupa molekul DNA. Jadi selanjutnya DNA itu mengandung urutan nukleotida yaitu adenin A, timin T, guanin D, dan sitosin C yang membentuk instruksi genetik. Urutan nukleotida ini membentuk gen yang merupakan unit dasar pewarisan sifat. Struktur DNA terdiri dari dua rangkaian polinukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Ketiga komponen ini merupakan dasar informasi genetik yang terdapat dalam DNA. Berikut struktur penyusun DNA. Yang pertama, ada gula fosfat. Setiap untai DNA memiliki rangkai gula fosfat yang berulang-ulang. Yang kedua ada basa nitrogen. Basa nitrogen itu komponen yang berperan dalam pasangan-pasangan dalam heliks ganda. Ada adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Yang ketiga ada ikatan hidrogen. Pasangan basa A, T, dan G, C berhubungan melalui ikatan hidrogen. Ikatan ini memberikan kestabilan struktur heliks ganda. Yang terakhir, heliks ganda. Dua untai berpilin membentuk struktur heliks ganda dengan pasangan basa yang berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya ada fungsi yang dimiliki oleh DNA. Yang pertama ada replikasi. DNA dapat mereplikasi diri untuk menghasilkan salinan identik, penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta organisme. Yang kedua ada transkripsi. Proses transkripsi menghasilkan RNA dari cetakan DNA yang selanjutnya digunakan dalam sintesis protein. Yang ketiga sintesis protein. DNA mengatur sintesis protein melalui informasi yang ditranskripsi ke dalam RNA yang diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Yang kemudian ada pengaturan gen. DNA mengontrol ekspresi gen melalui mekanisme regulasi transkripsi memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Yang kelima, ini ada pewarisan sifat. DNA mewariskan informasi genetik dari orang tua ke turunan yang mempengaruhi sifat dan karakteristik individu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis DNA. Di dalam tubuh makhluk hidup ada beberapa jenis DNA yang ada di antaranya yaitu yang pertama, DNA genomik. DNA genomik adalah tipe DNA yang ada dalam genom lengkap organisme, mencakup semua gen dan bagian non-gen yang ada di dalam kromosom. Dan yang kedua, itu ada DNA mitokondria. Adalah DNA yang ada di dalam mitokondria organel sel yang berperan dalam produksi energi. DNA mitokondria sendiri diwariskan secara maternal dan berfungsi dalam sintesis protein mitokondria. Dan yang ketiga, itu ada DNA kloroplas. Hanya ditemukan dalam sel-sel tumbuhan dan alga yang mengalami fotosintesis. DNA kloroplas berperan dalam mengontrol sintesis protein yang dibutuhkan dalam fotosintesis. DNA plasmid adalah fragmen DNA kecil yang ditemukan dalam bakteri dan beberapa organisme lain. Mereka dapat berisi gen tambahan yang memberikan keuntungan adaptasi tertentu. Selanjutnya di sini ada replikasi RNA. RNA membentuk RNA pada aseluler virus RNA. Beberapa virus hanya mempunyai materi genetik berupa genom RNA, misalnya virus yang menyerang tembakau atau TMV. Genomnya berupa rantai untai tunggal yang terdiri di atas 6.390 neulotida
dalam struktur 4 gen. Replikasi RNA yang memerlukan suatu cetakan dan enzim RNA polimerase yang biasa disebut enzim replikase. Replikasi RNA virus selalu berorientasi dari 5 ke 3 sama seperti pada DNA yang dimulai pada ujung 3-OH min OH molekul cetakan. Perbedaannya adalah pada sistem replikasi RNA tidak ada mekanisme perbaikan sehingga mempunyai laju mutasi yang tinggi. Selanjutnya ada struktur RNA. RNA atau asam ribonukleat memiliki struktur yang berbeda dari DNA. Meskipun keduanya memiliki komponen yang mirip, struktur RNA melibatkan 3 jenis utama yang memiliki peran berbeda dalam proses seluler. Struktur RNA terdiri atas RNA messenger atau mRNA. mRNA adalah molekul RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom tempat sintesis protein terjadi. Struktur mRNA nukleotida rantai tunggal yang terdiri dari urutan nukleotida urutan yang mengkodekan asam amino spesifik dalam urutan protein. Yang kedua ada RNA transfer atau tRNA. tRNA adalah molekul RNA yang membawa asam amino ribosom selama sintetis protein. Di salah satu ujung tRNA terdapat tempat pengikatan asam amino, sedangkan di bagian lainnya ada urutan 3 nukleotida yang disebut antikondon. Antikondon berpasangan dengan kondon pada mRNA selama sintesis protein. Selanjutnya ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA adalah komponen struktural dari ribosom, tempat di mana sintesis protein sebenarnya terjadi. RNA membentuk dasar struktur ribosom dan berinteraksi dengan mRNA dan tRNA dalam proses penyusunan asam amino menjadi rantai protein. Yang terakhir ada struktur dasar semua jenis RNA mempunyai urutan nukleotida yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Ada adenin A, urasil U, guanin atau G, atau sintosis C. Gula ribosom dalam RNA berbeda dari deksirobisa dalam DNA. Pasangan basa nitrogen dalam RNA juga memiliki perbedaan. Urasil menggantikan timin yang ditemukan dalam DNA. Fungsi RNA. RNA memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, ada inisiasi transkripsi. RNA polimerase berikatan dengan wilayah promotor pada untai DNA untuk memulai proses transkripsi. Yang kedua, ada elongasi. Enzim ini membaca untai DNA template dan menghasilkan rantai RNA komplementer yang sesuai dengan urutan nukleotida DNA. Yang ketiga, ada sintesis mRNA atau RNA messenger. RNA polimerase menghasilkan pre-mRNA yang nantinya akan diolah menjadi mRNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Yang keempat, sintesis rRNA atau RNA ribosom. RNA polimerase memproduksi rRNA, komponen struktural dari ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Yang kelima, ada sintesis tRNA atau RNA transfer. RNA polimerase menghasilkan pre-tRNA yang kemudian diolah menjadi tRNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Jenis-jenis RNA. Terdapat beberapa jenis RNA yang berperan dalam berbagai proses seluler. Berikut adalah beberapa jenis utama RNA atau bentuk RNA. Yang pertama, RNA messenger atau mRNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein yang terjadi. Ini berfungsi sebagai cetakan yang mengandung urutan kodon yang mengkodokkan asam amino dalam protein. Yang kedua, RNA transfer atau tRNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Setiap tRNA memiliki antikodon yang berpasangan dengan kodon pada mRNA, memastikan penempatan asam amino yang tepat dalam rantai protein. Selanjutnya, RNA ribosom atau rRNA.
rRNA adalah komponen struktural dari ribosom organel yang berperan dalam sintesis protein. rRNA membantu membangun ribosom yang berinteraksi dengan mRNA dan tRNA selama proses sintesis protein. Selanjutnya yang terakhir, RNA interference atau siRNA dan miRNA. Ini adalah jenis RNA kecil yang terlibat dalam regulasi ekspresi genetik. Mereka membentuk pasangan dengan mRNA dan menghambat atau mereduksi ekspresi gen dengan berbagai mekanisme. Selanjutnya RNA nukleolar atau snRNA. snRNA adalah jenis RNA yang berfungsi dalam pemrosesan rRNA dalam nukleus, bagian inti sel di mana ribosom disintesis. Selanjutnya ada tahap-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama terjadi infeksi sel inang atau daun tembakau oleh virus TMV. Yang kedua ada RNA virus masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya translasi yang menghasilkan enzim replikase dan protein selubung. RNA untai tunggal ini disebut untaian positif. Yang selanjutnya ada replikase mensintesis untaian komplement atau untaian negatif. Dengan menggunakan untaian induk untaian positif sebagai cetakan, sintesis untaian baru dilakukan pada ujung 3 arah, tetapi tidak terbentuk oleh duplikat atau ganda. Untaian negatif baru digunakan oleh replikase sebagai cetakan untuk mensintase untaian positif. Sintesis dimulai pada ujung 3 untaian negatif sehingga arah sintesis untaian positif adalah dari 5 ke 3. Selanjutnya ada untaian positif yang baru terbentuk memiliki urutan nukleotida yang identik dengan induknya RNA. Virus yang pertama kali menginfeksi inang. Selanjutnya yang terakhir, protein selubung mengenali bagian untaian RNA positif tertentu dengan membentuk struktur yang disebut sebagai piringan protein. Pada ujung 3 RNA diperpanjang. Piringan protein ditambahkan pada bagian RNA yang melipat. Semakin banyak piringan protein yang ditambahkan akan menarik ujung 5 masuk dalam selubung, sehingga terbentuk partikel virus yang berupa susunan heliks protein yang mengelilingi genom RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan DNA dan RNA. DNA itu deoksiribonukleik asid dan RNA itu ribonukleik asid. Berdasarkan sumber ilmiah, struktur kimianya yaitu gula pentosa. DNA mengandung deoksiriribosa sedangkan RNA mengandung ribosa. Perbedaan ini membuat RNA lebih reaktif dan kurang stabil dibandingkan DNA karena adanya gugus hidroksil tambahan pada ribosa. Dan yang kedua itu ada basa nitrogen. DNA terdiri dari adenin A atau timin T, guanin atau G, dan sitosin C. RNA menggantikan timin sedangkan dengan uracil U, sehingga biasanya adalah A, U, G, dan C. Jumlah untai yaitu DNA biasanya berbentuk helix ganda atau double stranded, sedangkan RNA umumnya beruntai tunggal atau single stranded. Meskipun dapat membentuk struktur sekunder melalui pasangan basa internal. Selanjutnya di sini ada fungsi biologisnya, yaitu DNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik jangka panjang yang diperlukan untuk perkembangan dan reproduksi makhluk hidup. DNA mampu mereplikasi dirinya sendiri untuk mentransmisikan informasi genetik ke generasi berikutnya. Nah, sedangkan RNA itu berperan dalam sintesis protein dan regulasi ekspresi genetik. RNA disintesiskan dari DNA saat dibutuhkan dan tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada stabilitas dan lokasi dalam sel. Stabilitas DNA lebih stabil karena struktur helix gandanya dan lebih kurangnya gugus hidroksil pada deoksiriribosa. RNA lebih rentan terhadap degradasi karena struktur untai tunggal dan keberadaan gugus hidroksil tambahan. Dan lokasi dalam selnya itu DNA umumnya berada di inti sel.
Sedangkan RNA dapat ditemukan di inti sitoplasma, ribosom, tergantung pada jenis dan fungsinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, replikasi DNA dan RNA merupakan dua proses penting dalam mekanisme pewarisan dan ekspresi informasi genetik. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel, sehingga setiap sel anak menerima salinan informasi genetik yang identik. Proses ini melibatkan berbagai enzim seperti helikase, DNA polimerase, dan ligase yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan ketepatan hasil replikasi. Sementara itu, replikasi RNA lebih tepat disebut sebagai transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA. RNA yang terbentuk akan berfungsi dalam berbagai proses seluler, terutama dalam sintesis protein melalui translasi. Proses transkripsi dilakukan oleh enzim RNA polimerase yang membaca cetakan DNA dan menyusunnya menjadi untayan RNA yang sesuai. Dan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.